Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Aku takut kau gak tahan melihatnya. Jangan khawatir, aku punya toleransi psikologi yang baik. Dr. Chang berkata, sepertinya kau belum pernah melihat penyakit seperti ini kan? Kau kan bukan sepenuhnya seorang dokter. Baiklah, aku akan membukanya. Apa kau udah siap? Tunggu. Mereka bertiga dikasih tong sampah nih. Sudah, lakukan. Saat dibuka, aku tahu itu yang akan terjadi. Aku menjijikan. Yaudah, jangan khawatir. Aku udah menyiapkan ramuannya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kau akan pulih. Benarkah? Aku nggak percaya. Biarkan aku melihat seperti apa obatmu itu. Wah, ditendang. Hei, apa kau pikir aku akan membuatmu mati? Gerakan kaki Dr. Xiao mantap. Xiao berkata, masalah obat kuserahkan kepadamu. Hah? Kenapa aku? Dr. Chang, lakukanlah. Kalau ada apa-apa, siapa lagi yang masuk neraka jika bukan aku? Dan akhirnya dia pun masuk nih. Apakah dalam 10 menit akan baik-baik aja? Aku harap. Aku ingin melihatmu dengan wajah asli nanti. Hei, cepatlah, berikan padaku. Jangan dekati aku. Cincang berkata, dia adalah istri dari Kawi, ketua komunitas listrik di Haicheng. Orang-orang mereka hampir ada setiap sudut Haicheng. Aku takut jika dia nggak bisa disembuhkan, perusahaanku akan hancur. Lanam berkata, serahkan aja semua pada Xiaoke. Semua akan baik-baik aja. Iya, semoga. Dalam hati Cincang, bagaimana bisa sembuh dalam 10 menit? Sepertinya mustahil. Cincang berkata, sudah 8 menit, kenapa nggak ada tanda-tanda apapun? Lalu seorang wanita keluar nih. Gimana menurutmu? Apa kau cantik? Cincang bertanya, di mana nona kau? Nona kau? Aku adalah nona kau. Hah? Nona kau? Xiaoke, ini benar-benar melelahkan. Tapi aku tulus melakukan ini. Wah, ini menakjubkan sekali. Iya, terlihat 10 tahun lebih muda. Cincang berkata, aku gak peduli siapa kau sebenarnya. Aku minta maaf jika telah menyakiti hatimu. Ya, aku juga. Udahlah, lupakan aja. Dalam hati Xiaoke, percuma kalau aku menjelaskannya padamu. Ini, Dr. Xiao, ini 20 juta untukmu. 10 juta untuk biaya medis, 10 juta lagi sebagai ucapan terima kasih. Benarkah? Ambillah. Itu harga yang aku tawarkan kepadanya. Baiklah, aku terima. Lalu si nona kau juga memberikan kartu juga nih. Dr. Xiao, ini 30 juta. Tolong beri aku 3 botol lagi. Aku ingin terlihat muda selamanya. Aku akan membuat keluargaku pangling saat melihatku. Lalu akhirnya mereka pun pergi. Mudah sekali untuk mendapatkan uang. Lebih mudah dari pekerjaan sebelumnya. Dan akhirnya Xiaoke disuguhin wine nih oleh si Cincang. Dr. Xiao, mari kita bersulang. Xiaoke berkata, panggil aja aku Xiaoke. Sepertinya kau ada sesuatu untuk dikatakan. Katakanlah. Cincang berkata, Dr. Xiao, aku ingin bekerja sama denganmu untuk mengembangkan obat ajaib itu. Oke, semoga kerjasama kita berhasil. Mari kita bersulang. Dr. Xiao, apa nama dari produk ini? Xiaoke menjawab, sebut aja Love the City. Love the City. Lalu setelah minum-minum itu, akhirnya Xiaoke dan Lanan pun pergi. Lalu datang seseorang nih. Cincang, batalkan kontraknya. Orang ini nih adalah
wakil presiden Cinceng International. Lalu Cinceng menjawab nih, sudah terlambat, kontraknya udah deal. Hah, kenapa? Kenapa kau nggak berdiskusi denganku? Aku takut melewatkan peluang emas. Kita sekarang pindah ke Xiaoke dan Lanlan. Lanlan berkata, 10 botol of the city tiap bulannya itu sama dengan 49% dari sahamnya. Kau bisa kaya raya. Ya, tapi Yu Cinceng bisa aja lebih kaya lagi. Si wakil presiden berkata, 49% saham kita itu nilainya puluhan miliar dan kau hanya mendapatkan 10 botol. Bagaimana perusahaan kita bisa berkembang dan terdaftar resmi? Apa kau merasa ini gak ceroboh? Ceroboh. Justru ini adalah langkah untuk menggulingkan seluruh industri kosmetik. Ini akan menjadi cara baru dalam dunia kecantikan. Aku akan bawa nama Cinceng International melambung tinggi sekarang. Aku masih gak yakin obat sekecil ini benar-benar ampuh. Aku gak akan salah memilih produk kali ini. Lalu Cinceng mengeluarkan nih semua botolnya. Cinceng berkata, kita mulai dari sedikit dulu. Mulai dari 10, 100, sampai ribuan. Sebagian untuk penelitian. Kita bongkar resepnya dan setidaknya kita dapat bahan-bahannya. Jangan khawatir, aku akan menganalisa dan membongkar obat ini. 4 botol untuk kita jual, membuat strategi promosi agar sukses dalam penjualan. Lalu sisanya untuk apa? Tentu saja ini untuk aku pakai sendiri. Lalu 3 hari kemudian kita melihat nih si Cinceng sedang baca strategi penjualan ya. Kecil banget tulisannya, tapi intinya ada Love the City yang berarti produk yang dijual. Tiba-tiba si wakil datang. Menakjubkan, benar-benar menakjubkan. Efek perubahannya jika dicampur dengan air perbandingan 1000/1 setara dengan air abadi serta asam hyaluronik yang terkonsentrasi. Ya benar, bagus sekali. Terus 100/1 bisa menghilangkan tanda kehamilan. Hah? Terus kalau 10/1 itu bisa menghapus bekas luka. Aku rasa semua produk gak akan ada yang punya efek seperti ini. Hah, aku akan membuat sejarah baru. Sekarang kita pergi nih ke rumah Xiaoke. Jasin berkata, oh enggak, ini TV-nya. TV-nya berkata, pemirsa, ada penawaran menarik dan terbatas untuk produk ini. Istriku, apa makanan udah siap? Di atas meja, kau makanlah duluan. Hei, lihat apa kau? Serius sekali? Jasin menjawab, baru-baru ini ada produk kecantikan yang produksinya terbatas. Aku sedang berusaha agar nggak kehabisan. Xiaoke berkata, hanya 10 botol, sulit bagimu untuk kebagian. Hah? Ada lebih dari 10 botol. Mereka bilang ada 10.000 dari berbagai macam jenis, tapi yang tersedia masih 100 botol saat ini. Aku ingin beli yang ini. Hah, Yu Cinceng benar-benar kacau. Aku sudah mengira dia bakal mencampur dengan air, tapi aku gak menyangka bakal jadi sebanyak itu. Ini kita lihat TV-nya nih. Maaf, pre-order telah ditutup, silahkan menunggu besok. Aku gagal, bodoh sekali. Tapi Xiaoke berkata, jangan khawatir, aku akan membelikanmu nanti. Sekarang ayo kita makan dulu. Susah sekali untuk mendapatkan produk itu. Xiaoke berkata, santai, aku akan mendapatkan sebanyak yang kau mau. Ngew. Kita lihat nih, kucingnya udah sembuh ya. Hei, rambut di punggungmu udah sembuh ya? Kata dokter, hanya butuh 1 kaleng bubuk meimau untuk membuatnya tumbuh bulu dan gak perlu kesana lagi. Jasim berkata, suamiku, kau yakin bisa mendapatkan produk itu? Jangan khawatir, aku akan mengurusnya setelah makan malam. Dalam hati Xiaoke, seharusnya punya banyak feedback dari Cao Cao. Mungkin aku harus membicarakan ini. Kita sekarang pergi nih ke rumah dari Cao Cao. Udah lama sekali dia nggak kesini. Dia datang kesini jika hanya butuh sesuatu aja. Jika tidak, dia nggak akan datang. Dia pikir aku siapa? Bisa dia manfaatkan seperti itu. Sekarang bodo amat dengannya. Tapi tiba-tiba, halo, aku datang. Cao Cao, aku datang untukmu. Kau beruntung. Aku akan memainkan musik untukmu. Wah, Cao Cao, kau benar-benar pandai. Kau berbakat. Ini. Sambil bergerak, ini gak proporsional untuk bermain. Gimana dengan permainanku? Indah, sangat indah. Dalam hati Cao Cao, aku gak mau menjadi budakmu. Tapi Xiaoke memeluk Cao Cao nih. Loh, kau Xiaoke. Dalam hati Cao Cao, ini benar-benar gak sesuai dugaanku. Cao Cao berkata, saat ini nilai pasar saham milik Cinceng adalah 25 miliar dengan feedback 5 miliar. Feedback yang sebenarnya dari perusahaan adalah 5%. Di sisi lain, nilai pasar kulit udang adalah 10 miliar. Cao Cao menjelaskan, emang ada beberapa hal yang gak mutlak dalam algoritma sistem. Ada beberapa bug. Waduh, udah kayak game aja. Ada beberapa bug yang harus tapi belum ditemukan. Contohnya, seperti perjanjian kau dan Ciarang senilai 300 juta. Dan kalau kau menuntut balik, seharusnya nilainya menjadi 1 miliar. Tapi intinya, selama kau bisa membuat aku bahagia, hidupmu pasti enak. Iya, aku akan mencoba yang terbaik untuk Cao Cao. Karena jika tidak, gak akan ada yang akan memberimu uang. Xiaoke berkata, Cao Cao, kau baik sekali, aku mencintaimu. Dalam hati Cao Cao, aku udah gak tahan lagi. Ting, perhitungan feedback sistem selesai. Feedback 9 miliar. Selamat atas peningkatanmu menjadi 9 star regal. Ini adalah hadiah untukmu. Waduh, biskuit kali. Ini apa ini? Ini Cao Cao,
kenapa kau memberikanku ini? Sepertinya aku harus segera kembali dan belajar bisnis lebih dalam lagi. Oh ya, Chow Chow, aku butuh 13 botol krim Haskar Yang Yan. Chow Chow berkata, tunggu di sini, aku akan buatkan. Lagi-lagi aku harus kerja lagi untuknya. Bodoh sekali aku. Dalam hati Xiaoke, sepertinya aku harus ikut dan melihat apa resepnya. Kita sekarang melihat nih, mereka pergi ke sebuah kayak air terjun gitulah. Dalam hati Xiaoke, gak mungkin air sungai ini kan. Tapi saat dilihat, dia nggak tahu kalau aku mengambilnya dari air sungai ini. Kita melihat nih, botol-botol itu diisi dari air sungai itu. Melihat itu, Xiaoke kaget. Ya Tuhan, air yang bernilai jutaan itu ternyata dari air suci kaki Chow Chow. Hei, siapa itu? Pengawal! Hei, beraninya kau masuk ke sini, ha? Jangan sakiti tuanku. Kita melihat nih, si skeleton langsung menyerang Xiaoke, tapi Xiaoke berhasil menahannya. Hei, bukannya kau adalah robot elektronik? Kenapa kau kuat sekali saat bertempur? Oh, ternyata hanya anak kegelapan. Selamat datang. Identitas asliku adalah Kapten Ku Aushan di Aula Shura. Kenapa kau sebut aku anak kegelapan? Sistem menjelaskan, penerima sistem adalah anak yang dipilih oleh Dewa Kegelapan. Kenapa aku dianggap sebagai anak Dewa Kegelapan? Padahal dia bukan ayahku. Lupakanlah, aku akan memberimu diskon setengah harga kali ini. 13 botol, 65 juta aja. Xiaoke berkata, air bekas cuci kakimu 65 juta. Kau yang benar aja. Apa kau bilang? Ini bukan air bekas cucian kaki orang istana sini. Ini adalah air pemandian istana ini. Ya terus apa bedanya? Aku nggak peduli. Diskon. Ya udah, terserah kau aja. Bagaimanapun, ini adalah buatan istana sendiri. Sistem gak akan mendeteksi. Lumayan, ini semua adalah uang. Chow Chow berkata, kampret. Tahu gini, aku nggak mau membantumu. Ting, jumlah pembelian 65 juta. Saldo Shenhao 8,9 M. Idi. Oke, sampai jumpa. Brengsek. Setiap kali udah dibantu, langsung pergi. Lalu kita melihat nih, ternyata Xiaoke memberikannya kepada Jiaxin. Dikasih 3 botol. Kan yang 10 botol kan yang itu ya, buat perusahaan international Qingcheng ya, kalau nggak salah. Qingcheng nama orangnya. Ya itulah intinya lah. Suamiku bilang ini adalah produk top di Qingcheng, tapi aku nggak tahu ini benar atau salah. Lalu si Jiaxin keluar. Suamiku, apa aku terlihat lebih baik? Lalu tiba-tiba, suamiku, tenang. Maaf, aku nggak bisa tenang untuk urusan ini. Sekarang kita pergi nih ke Chaocha Garden. Jiaxin berkata, seharusnya benar. Di sini Chow Garden. Ibunya Jiaxin berkata, jangan sampai kau bilang selamat datang kembali. Kenapa kau nggak punya penjaga untuk menyambut tamu? Lalu datang nih seseorang. Cari siapa kalian? Orang ini nih adalah Paman Quan Xiaofu. Ibunya menjawab, kami Chow Shan, kepala keluarga ketiga. Tolong suruh keluarga Chow keluar dan temui kami. Ternyata kalian adalah putra keluarga Chow yang terlantar itu. Aku persilahkan kalian masuk. Aku akan memberimu waktu 1 hari di sini. Kenapa kau memandang rendah kami di sini? Ayahnya menahan nih. Udah, jangan ribut. Lalu tiba-tiba lancang. Kenapa kau nggak menghubungi Lau Taichun dulu? Kita melihat nih, orang ini nih adalah Chow Charen, putra keempat keluarga Chow. Si paman berkata, tua muda, aku nggak tahu bagaimana aku harus mengatur mereka. Charen berkata, hanya gara-gara mempersilahkan mereka, jangan sampai ini membuatmu tertunda bertemu dengan Dr. Xia. Si paman melanjutkan nih, kalian bisa ikut denganku. Akan kutunjukkan di mana kalian bisa tinggal sementara di sini. Kalian bisa tinggal di sini untuk sementara. Kita kesini untuk bersenang-senang, bukan untuk menderita. Kau itu hanya jongos di sini. Jangan macam-macam dengan kami. Kalian sikat. Lalu ini Xiaoke memeluk si paman nih. Xiaoke berkata, Paman Fu, bicara sebentar denganku. Paman Fu berkata, jangan coba-coba untuk menyuapku. Xiaoke membalas, enggak, ini tidak mengurangi rasa hormatku. Mungkin ini nggak ada artinya bagimu. Meski nggak bisa mendapatkan uang, sepertinya ini boleh juga untukku. Kalian cepat bersihkan Plum Blossom Hall dan pilih mana tempat yang layak untuk keluarga ketiga. Baik. Yang tengah berkata, bukankah Plum Blossom Hall mau digunakan oleh tua muda keempat? Yang kanan merespon, sudahlah, kita turuti aja. Si ibunya berkata, aku adalah istri dari keluarga ketiga. Wah, ini besar sekali. Xiaoke berkata, ada apa denganmu? Apa kau nggak puas dengan tempat ini? Saat kita tiba, kita nggak bertemu dengan Lau Taichun. Bahkan juga nggak ada pesta penyambutan. Aku takut aku akan jadi target incaran keluarga Chow nantinya. Xiaoke merespon, jangan khawatir, aku akan memintanya merayakan pesta perjamuan malam ini. Kalian salah, Lau Taichun adalah selir kakekku. Ayahku nggak dilahirkan olehnya. Aku rasa jika dia nggak sakit, dia akan membuat masalah. Nggak heran kalau kakek lari dari rumah karena dia nggak mau dipaksa menuruti aturan. Si ayahnya Jiaxin merespon, iya,
Ayahku nggak ingin putranya rebutan warisan dengan keluarga Chow. Keluarga kedua sekarang telah menjadi pimpinan keluarga Chow. Selanjutnya, pimpinan keluarga Chow harus dari generasiku. Keluarga ke-1 nggak mempunyai anak, sama halnya dengan keluarga kedua. Dan sudah di depan mata, keluarga ketiga adalah yang paling memenuhi syarat. Dengan kata lain, seharusnya aku adalah penguasa keluarga Chow. Bacot! Dari dulu sampai sekarang, kau masih aja begini. Jika bukan karena kau keluarga Chow, aku gak akan mau menikah denganmu. Lalu Xiaoke pergi sendiri nih. Dalam hati Xiaoke, untuk Jiaxin bagaimanapun juga, keluarga Chow harus membuat pesta penyambutan untuk kita. Lalu kita melihat nih, ada dua orang. Seseorang yang pegawai berkata nih, yang belakang nih, akhirnya aku berhasil membawa mereka masuk ke Plum Blossom Hall. Orang yang depan berkata, dengan cara ini, aku harap dendam saudara keempat untuk saudara ketiga akan terbalas. Sekaligus, dia nggak akan punya harapan lagi di keluarga Chow. Kau bekerja dengan baik. Kita melihat nih, orang ini nih adalah Chow Chiali, putra tertua dari keluarga Chow. Xiaoke bahkan tidak tahu soal siasat ini. Chiali berkata, atau mungkin mereka yang sangat bodoh sekali. Oh iya, aku mendapatkan ini dari Xiaoke dan aku ingin memberikan ini kepadamu. Chiali merespon, jangan. Sebaiknya kau berikan aja kepada saudara keempat agar dia lebih percaya denganmu. Baiklah. Oh iya, Dr. Pai bilang apa kepadamu? Dia bilang, kemungkinan untuk sembuh sangat tipis. Sebaiknya kita mulai membuat rencana. Baguslah, kalau saja Dr. Pai bilang dia bisa menyembuhkan Taichun, maka posisi pengganti keluarga Chow akan terguncang, Tuan. Lalu apalagi yang harus kita lakukan saat ini? Plak, ditampar. Bukankah seharusnya seorang pria harus berpikir dan bekerja keras? Tolol. Ayo kita pergi untuk melihat kondisi Lau Taichun sekarang. Dan mereka pun pergi nih. Ini di Peony Hall. Kita melihat nih, yang sedang tidur nih adalah kepala tertua keluarga Chow. Sedangkan yang dokter adalah Dr. Pai. Yang paling kanan nih adalah Chow Lin. Dokter, apakah nenekku masih bisa disembuhkan? Menurutku, sudah sulit dan sudah nggak ada harapan lagi. Chow Lin berkata, nenek, aku benar-benar nggak ada gunanya karena nggak bisa menyelamatkanmu. Aku ingin melihat 4 keluarga Chow dalam satu aula agar aku bisa tenang saat penutup mata nanti. Pokoknya, siapapun yang bisa sembuhkan nenek, aku nggak akan memperlakukannya dengan buruk. Lalu tiba-tiba nih, Dr. Xia datang. Ternyata si Chiarem membawa seorang dokter, namanya Dr. Xia. Chiarem berkata, kepala tertua akan disembuhkan. Dr. Pai berkata, wah, aku nggak menyangka bahwa Dr. Xia, dokter terkenal, ikut membantu juga di keluarga Chow. Dr. Xia merespon, nggak ada yang nggak mungkin. Dalam hati Chow Chiali, aku harap dokter itu nggak mampu untuk menyembuhkannya. Chiarem berkata, kakak tertua, sepertinya Dr. Pai adalah murid dari Dr. Xia. Dr. Pai berkata, Dr. Xia ilmunya udah sangat tinggi. Itulah alasan kenapa aku mau menjadi muridnya. Lalu si Dr. Xia mulai mengecek nih. Chow Lin berkata, Dr. Xia, bagaimana dengan nenekku? Sudah cukup parah. Aku nggak yakin bisa membantu menyembuhkannya. Tapi aku punya pil Huantan. Setidaknya ini bisa membantu dia untuk bertahan 3-5 hari ke depan. Mendengar itu, semua orang kaget. 3-5 hari? Ini terlalu cepat. Gak ada cara lain yang bisa dilakukan saat ini. Hanya pil Huantan yang bisa membantunya. Iya, kau benar dokter. Hanya saja pil ini. Tolong, berikan kami obatnya. Aku diasuh nenek sejak kecil. Nenek bilang kelak dia akan menunjukku sebagai kepala keluarga. Jika dokter siap bersedia memberikan obatnya, aku berani bayar berapapun. Ini bukan masalah, aku nggak mau membantu. Tapi obat ini langka, bahkan sudah punah. Mustahil untuk didapatkan kembali. Tapi tiba-tiba Xiaoke muncul nih. Aku bisa melakukannya. Chow Lin berkata, hei, siapa kau? Si Paman Fu menjelaskan nih, dia adalah suami Jiaxin. Xiaoke. Chiarem berkata, lancang sekali kau masuk ke ruangan ini. Cari mati kau. Kalian berdua, beri dia pelajaran. Kita melihat nih, ada 2 bodyguard yang maju ke arah Xiaoke. Lalu Xiaoke mengeluarkan sebuah pil. Kalau kalian nggak mau dia mati, ambil obat ini. Ting, pembelian Tahuanta berhasil seharga 3,5 juta. Diskon. Saldo sekarang 8,990 miliar. Xiaoke berkata, aku buru-buru, aku akan pergi. Chiarem berkata, di keluarga Chow nggak ada satupun orang lain yang boleh masuk ke ruangan ini. Jangan biarkan dia pergi. Chow Si, kau harus minta maaf kepadaku atas apa yang kau katakan. Berani kau memanggilku Chow Si, ha? Sombong sekali kau. Kau harus mati. Tapi tiba-tiba tidak, penyakitnya menyerang organ dalam. Tolong bantu nenekku. Kita melihat nih, pilnya kayak diambil sama si Dr. Xia ya. Xiao Huantan mungkin bisa menunda waktu kematian. Tapi tiba-tiba, mati. Tidak, kondisinya semakin buruk. Xiao Huantan nggak bisa mengatasi ini. Nenek, jangan tinggalkan cucumu. Dalam hati Chiali, aku pastikan mereka akan putus asa. Chiali berkata, Dr. Pai, bagaimana menurutmu dengan Tahuantan ini? Si Dr. Pai menjawab, aku belum pernah bertemu dengan obat itu, jadi aku pastikan itu adalah palsu. Dr. Xia, bagaimana? Setelah Shaolin dibakar di akhir dinasti Ming,
Tahu Wantan sudah nggak lagi ditemukan. Selama bertahun-tahun melakukan penelitian obat, aku nggak pernah dengar obat itu diproduksi lagi oleh siapapun, apalagi Xiaoke. Charem berkata, saudaraku, apa yang kau harapkan dari anak brengsek itu? Kondisinya sedang darurat. Jika ada pilihan lain, kenapa kita nggak mencoba? Aku hanya bertanya, dan itu bukan urusanmu. Tapi tiba-tiba, si Cao ini mengambil obatnya. Cukup, kau diamlah. Aku hanya berusaha yang terbaik untuk nenek. Dokter Bai berkata, aku merasa kasihan dengan mereka. Dokter Xia menambahkan, sayang sekali, nggak ada obat lain untuk kondisi saat ini. Bahkan Dokter Xia, dokter tertua dan ternama pun nggak berdaya sekarang. Apa yang kau harapkan dari obat pemberian Xiaoke? Menurutku, sebaiknya kita pasrah dan bersiap untuk masa depan. Tapi tiba-tiba, tong! Hei, siapa yang memukulku? Hah? Mayat hidup? Hei, bangs! Kau sebut aku mayat hidup, hah? Terus digebukin tuh si Charem sama si nenek. Astaga, nenekku sembuh. Pil ajaib itu kembali ada di dunia. Obat dari menantu keluarga Cao itu asli. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!